Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Suyi tergerak. 3 gelas anggur, dan biarkan Taoisme Anda menembus level. Ini disebut Yunian, dan ini jelas merupakan harta yang langka. Catatan, Suyi sakit kepala lama setelah menginjakkan kaki di tanah air. Karena sumber daya budidaya tingkat raja dunia secara umum tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan budidayanya. Dengan kata lain, untuk lebih meningkatkan Taoisme, ia harus mengumpulkan sumber daya budidaya tingkat tinggi, seperti obat ajaib tingkat bulu. Tapi sekarang, hanya dengan 3 gelas anggur dan sepiring pangsit, Taoismenya telah menembus ke tingkat yang baru, yang benar-benar menakjubkan. Selain itu, Suyi dapat dengan jelas memahami bahwa meskipun kultivasinya telah menembus, fondasi yang dibangunnya masih kokoh dan tidak ada penyakit. Anggur yang enak. Suyi tercengang. Tidak jauh dari situ, anjing lokal diincar dan cemburu, dan ketika dia mendengar kata-kata itu, dia berkata, omong kosong, anggur diseduh dengan cairan roh abadi yang nyata, yang juga mengandung direndam dalam esensi dari ratusan ramuan roh berbulu. Bukankah itu anggur yang baik? Suyi tercengang, memandang orang asli Hongyun, dan berkata, apakah ada lagi? Wajah anjing itu tiba-tiba menjadi gelap, dan banyak lagi. Bagaimana Anda bisa begitu tak tahu malu? Hongyun berkata, anggur Yunian sangat istimewa, cangkir pertama mewakili masa lalu, cangkir kedua mewakili kehidupan ini, dan cangkir ketiga mewakili masa depan. Tidak siapapun yang meminumnya, hanya dapat digunakan sekali. Jika kamu tidak percaya, kamu dapat mencobanya lagi. Berbicara, dia mengeluarkan sebotol anggur dan menyerahkannya. Dan NBSP. Lupakan saja. Suyi menolak, dia percaya kata-kata orang asli Hongyun. Ambillah, kamu bisa memberikannya kepada seseorang nanti. Orang asli Hongyun mau tak mau meletakkan kendi di atas meja batu di sisi Suyi. Katakan padaku, kenapa kamu begitu baik padaku? Suyi dengan serius membuka jendela atap dan mengatakan sesuatu yang cerah. Anjing bumi menajamkan telinganya, dan hatinya sangat bingung sehingga dia tidak dapat membayangkan bagaimana, sebagai seorang master, dia menginginkan sedikit pria begitu banyak. Tapi orang Hongyun yang sebenarnya jelas-jelas tidak berniat untuk diawasi oleh siapapun, jadi dia hanya bergerak. Hujan cahaya muncul, berubah menjadi kekuatan penghalang, mengisolasi dia dan Suyi dari dunia luar. Ini membuat anjing itu tercengang, dan seluruh anjing dalam kondisi buruk. Saya berasal dari negeri dongeng, dan nenek moyang saya sudah lama meninggalkan ajaran leluhur. Hongyun mata cerah orang asli Hongyun seperti air musim gugur berkelebat dengan kenangan. Hanya mengucapkan sepatah kata pun, Suyi terkejut. Wanita di depanku adalah peri? Bahkan jika itu bukan peri sejati, itu pasti keturunan peri. Moto leluhur itu sangat istimewa dan terdaftar sebagai rahasia utama klan kami. Hanya keturunan langsung yang telah disetujui oleh para tetua klan yang dapat mengetahuinya. Dia. Hongyun Zenren berkata, saya tidak dapat memberitahu Anda semboyan leluhur ini, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa klan saya telah mewariskannya dari generasi ke generasi dan mematuhinya. Sampai hari ini, Zusun terkait dengan reinkarnasi. Suyi mengangkat alisnya sedikit. Sebuah klan kuno di dunia abadi benar-benar mewariskan ajaran leluhur terkait reinkarnasi dari generasi ke generasi? Tidak heran wanita ini memperlakukan dirinya dengan hangat, dalam analisis terakhir, ini terkait dengan reinkarnasi. Suyi memikirkannya dan berkata, bisakah Anda memberitahu saya tentang dunia peri? Sen Hongyun menghela nafas dan berkata, yang disebut negeri dongeng hanyalah wilayah tanpa batas. Menurut penuturannya, sejak dahulu kala, dunia peri dan dunia manusia hidup berdampingan, dihubungkan oleh jalur pendakian, dan para biksu di ranah kenaikan bisa berayun. Naik dan masuki negeri dongeng untuk berlatih. Demikian pula, makhluk abadi juga bisa datang ke dunia dan berjalan di dunia. Dengan datangnya bencana yang tidak diketahui itu, jalan menuju bulu terputus. Tidak ada lagi yang abadi di dunia. Suyi telah mendengar tentang hal ini. Tapi apa yang dikatakan orang asli Hongyun selanjutnya mengejutkannya, bahkan ngeri. Ternyata jauh sebelum jalan pendakian pecah,
Negeri dongeng telah mengalami perubahan drastis. Tatanan negeri dongeng menunjukkan tanda-tanda kehancuran, dan perampokan akhir hukum menyapu dunia. Banyak dari silsilah tertinggi Dao dan tempat-tempat suci tertinggi yang berakar di dunia peri pasti akan menderita akibat bencana seperti itu. Itu adalah periode tahun-tahun yang gelap dan bergejolak, dan yang abadi di atas, jatuh dan mati seperti bintang di langit di bawah bencana. Ada banyak raksasa abadi dan tokoh mitos yang bertahan di zaman kuno, dan mereka jatuh ke dalam jurang dan menjadi jiwa malapetaka. Periode waktu ini disebut era air terjun abadi di dunia peri. Pada awalnya, semua makhluk di alam abadi baik-baik saja, dan mereka tidak terlalu terpengaruh. Hanya raksasa di alam abadi yang paling terpukul. Mata Hongyun rumit, saat langit runtuh, yang pertama menderita seringkali adalah mereka yang berdiri tegak. Banyak tradisi Tao runtuh karena ini, bahkan raksasa seperti pengadilan abadi pusat rusak parah. Omong-omong, Hongyun Zenren menggelengkan kepalanya, ini adalah hal yang sangat jangka panjang, ribuan tahun telah berlalu sejak pagi ini, dan saya juga mendengarkan tua dulu. Mari kita bicarakan itu, dan kemudian kita bisa memahami sesuatu. Petik 2. Dengarkan yang lebih tua? Suyi terkejut. Ya, setelah bencana itu menyapu negeri dongeng, keluarga saya memutuskan untuk meninggalkan negeri dongeng dan pergi ke tempat lain untuk menghindari bencana. Hongyun Zenren berkata, saat itu, klan kami terbagi menjadi 3 kelompok kekuatan, sekelompok tetua dengan Taoisme paling maju, dan memilih untuk pergi ke tempat yang tidak diketahui di negeri dongeng untuk menemukan cara hidup. Sekelompok keturunan langsung dari klan, yang dipimpin oleh ayahku, pergi ke dunia ini untuk menghindari bencana. Ada juga sekelompok tetua klan yang memilih tinggal di negeri dongeng. Omong-omong, mata Hongyun sedikit kecewa, tapi siapa sangka tidak lama setelah kita tiba di dunia manusia, bencana apokaliptik itu pecah, jalan menuju bulu rusak. Suyi terdiam. Dia kira-kira mengerti di dalam hatinya bahwa malapetaka terjadi di negeri dongeng terlebih dahulu, dan era meteorit abadi telah masuk. Setelah itu, malapetaka terjadi di dunia manusia, memotong jalur pendakian. Sejak saat itu, dunia manusia telah memasuki era akhir hukum. Pada saat itu, bencana akhir dunia secara khusus ditujukan untuk pembudidaya abadi, dan klan saya berasal dari dunia abadi dan menderita pukulan yang lebih parah, dan pada akhirnya mereka tidak dapat selamat dari bencana itu. Bertahanlah di bawahnya, dan jatuh satu demi satu. Orang asli Hongyun berbisik, bahkan aku telah terluka parah, dan tubuhku telah menjadi abu, dan hanya jiwa ini yang bukan manusia atau hantu yang selamat. Di dunia, kata-katanya hambar, tetapi arti kata-katanya membuat Suyi panik. Sehebat makhluk abadi, mereka tidak bisa bertahan dari era awal akhir hukum, bisa dibayangkan betapa tabu dan menakutkannya bencana kiamat itu. Sampai sekarang, bertahun-tahun telah berlalu, dan bahkan aku tidak tahu seperti apa negeri dongeng itu sekarang. Sen Hongyun berkata, namun, karena jalan kenaikan yang menghilang untuk selamanya telah muncul kembali di dunia, itu tidak diragukan lagi membuktikan bahwa di masa depan, pasti akan ada kesempatan untuk mengambil kembali jalan keabadian dan melangkah ke Xianmen. Omong-omong, ada sedikit kerinduan di dahinya. Suyi mengangguk dan berkata, jika ini masalahnya, bagi para beku yang hidup di zaman sekarang, itu tidak masalah. Semoga berhasil. Pikirkan, jika Anda hidup dalam beberapa tahun terakhir, bahkan jika Anda memiliki kemampuan luar biasa dan postur tak tertandingi, Anda tidak sabar menunggu jalan menuju bulu, dan itu akan sia-sia. Seperti penonton aslinya, dia memilih untuk bereinkarnasi dan membangun kembali karena dia melewatkan jalur pendakian. Selanjutnya, Suyi dan orang-orang Hongyun banyak mengobrol. Beberapa keraguan dan misteri di hatinya akhirnya terjawab. Misalnya, di beberapa tempat tabu di langit berbintang hari ini, memang banyak kultivator di alam Ascension yang jatuh di penghujung era Dharma. Bahkan ada keturunan abadi seperti Hongyun Zenren, terutama area terlarang Feixian, yang awalnya merupakan tanah suci tertinggi di dunia di ujung hukum. Berlindung di area terlarang abadi. Meskipun para pembudidaya dan pembudidaya di alam Ascension ini telah dihancurkan pada akhirnya, mereka telah meninggalkan banyak peninggalan dan kekuatan warisan. Selain itu,
karena jalan menuju kenaikan akan muncul kembali di dunia, sisa-sisa biksu kenaikan yang jatuh di daerah terlarang Feixian selama hidup mereka pasti akan pulih dari keheningan, berubah menjadi roh mati dan hidup kembali. Roh yang mati sama saja dengan mencuri seberkas misteri. Meski bisa bertahan hingga hari ini, tidak ada orang yang benar-benar memiliki kebijaksanaan. Hong Yun orang asli menunjukkan, selain itu, karakter dengan kebijaksanaan ini semuanya adalah kultivator kenaikan yang sangat kuat selama hidup mereka, bahkan dalam bentuk roh mati, kekuatan tempur mereka juga jauh melampaui alam dunia. Namun, kekuatan mereka mungkin dapat kembali ke tingkat puncak hidup mereka, tetapi kehidupan ini ditakdirkan untuk tidak mungkin melangkah lebih jauh, jika tidak mereka akan dihukum oleh surga, dan jiwa akan tercerai-berai. Takdir. Alasannya terkait dengan kekuatan kutukan yang penuh dengan mereka. Bahkan jika mereka merebut rumah, mereka tidak bisa menghilangkan kekuatan kutukan itu. Satu-satunya cara adalah reinkarnasi. Reinkarnasi tidak hanya dapat mengakhiri masa lalu, menahan orang mati, tetapi juga menghancurkan kekuatan masa lalu yang terkutuk, sehingga orang mati dapat melarikan diri. Omong-omong, mata yang cerah dan jernih dari orang asli Hong Yun menunjukkan rasa yang bermakna, dan di dunia ini, hanya Anda yang bertanggung jawab atas reinkarnasi, dan Anda adalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas jiwa-jiwa yang mati. Di mata, Anda adalah tuannya, Anda dapat membiarkan mereka benar-benar hidup, atau Anda dapat membiarkan mereka mati sepenuhnya. Suyi menggosok alisnya dan menghela nafas, "Tuan, tapi kenapa aku tidak senang sama sekali?" Senyum langka muncul di bibir Hong Yun yang asli, dan berkata, "Dunia ini seperti ini, keberuntungan dan kemalangan bergantung satu sama lain, Anda yang bertanggung jawab reinkarnasi, dan kamu pasti akan menjadi mata semua jiwa yang mati. Mangsa, mereka akan melakukan apa saja untuk mematahkan kutukan pada mereka. Tentu saja tidak menutup kemungkinan banyak arwah yang mati akan berinisiatif mencarimu dan memilih bekerja sama denganmu, tapi menurutku, jika kau benar-benar membantu mereka, saya khawatir Anda akan menyakiti diri sendiri. Lagi pula, setelah mematahkan kutukan pada orang mati, kekuatan reinkarnasimu akan sulit untuk menahan mereka. Saat itu, tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan membahayakan Anda membaca." Omong-omong, orang yang sebenarnya Hong Yun berkata dengan emosi, "Ini adalah kekuatan reinkarnasi, seperti pedang yang mengendalikan hidup dan mati, siapa yang mau digantung oleh pedang ini? Tapi, siapa yang tidak merindukan pedang ini?" Suyi tersenyum dan berkata, "Ini memang sumber bencana yang tak terduga. Tapi, kau tidak tertarik dengan kekuatan reinkarnasi?" Bagaimanapun, dia diam-diam menatap mata orang asli Hong Yun. Asal-usul wanita ini misterius dan tak terduga. Bahkan pada saat ini, Suyi belum dapat memahami pikiran wanita ini. Dan sekarang, dia telah menunjukkan kartunya, mari kita lihat jawaban seperti apa yang akan diberikan oleh orang Hong Yun yang sebenarnya. Orang asli Hong Yun berkata, "Siapa yang tidak bisa tergerak menghadapi makna reinkarnasi yang mendalam? Tapi saya tidak akan menentang ajaran para leluhur." Suyi mengangkat alisnya, dan semakin penasaran, apa sebenarnya moto leluhur yang diturunkan dari generasi ke generasi oleh klan Hong Yun Renren? Melihat melalui pikiran Suyi, orang asli Hong Yun berkata, "Jika Anda memiliki kesempatan untuk memasuki negeri dongeng di masa depan, dan jika para tetua klan kami masih ada di sana, mungkin mereka akan memberitahu Anda. Apa yang Anda ingin tahu?" Suyi tidak bertanya lagi dan berkata langsung, "Kalau begitu, apakah kamu butuh bantuanku?" Meskipun orang asli Hong Yun adalah keturunan peri, tapi sekarang dia masih roh yang mati, dan dia juga harus membutuhkan kekuatan reinkarnasi untuk membantunya mematahkan kutukan di tubuhnya. Yang mengejutkan Suyi, Master Hong Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak membutuhkannya untuk saat ini." Segera, dia memberikan penjelasan. Meskipun pergolakan semua lingkaran di langit berbintang sedang dipentaskan, jalur bulu akan segera muncul dalam aturan Zhou Tian. Tapi belenggu jiwa yang mati masih ada. Semakin kuat kekuatan roh mati, semakin besar batasan dan batasannya. Terutama keberadaan seperti Hong Yun Zenren, bahkan jika dia menghancurkan kekuatan kutukan di tubuhnya saat ini, dia tidak dapat meninggalkan lautan sihir yang tak tentu ini. Jika tidak, aturan Zhou Tian akan dibatalkan dan dibunuh. Dalam analisis terakhir,
jiwa-jiwa yang mati seperti saya seharusnya mati di zaman akhir hukum, tetapi sekarang mereka dapat dibangkitkan ke dunia, dan mereka telah mencuri sinar vitalitas. Orang asli Hongyun berkata dengan lembut, dan kekuatan kutukan pada saya seperti belenggu dari masa lalu, bahkan jika rusak, itu akan meninggalkan jejak di tubuh, dan itu akan dihancurkan oleh Zhou Tian. Aturannya dianggap bid'ah dan dimusnahkan. Pada akhirnya, dia menghela nafas, ini adalah aturan Zhou Tian, bahkan jika kamu menjadi abadi, kamu tidak dapat benar-benar melampauinya. Dengan kata lain, hanya ketika jalur kenaikan benar-benar muncul dalam aturan Zhou Tian, dapatkah jiwa yang telah meninggal seperti Anda berjalan kembali ke dunia? Sui Yi berpikir keras. Bagus. Orang asli Hongyun mengatakan ini dan mengingatkan, roh-roh yang sudah mati seperti Song He seharusnya bisa berjalan di dunia sekarang selama mereka mematahkan kekuatan kutukan di tubuh mereka. Selain itu, jika beberapa beku di dunia ini dapat menginjakkan kaki di jalan kenaikan, mereka juga dapat berjalan di dunia dalam waktu singkat. Dia menunjuk ke langit, dengan kata lain, era baru telah datang, dan seiring berjalannya waktu, akan ada lebih banyak orang dan hal-hal yang terkait dengan jalur kenaikan. Berbicara, orang asli Hongyun memandang Sui Yi lagi, dan kamu, yang terbaik adalah bergegas dan meningkatkan kultivasimu, jika tidak, hanya karena kamu memiliki kekuatan reinkarnasi, kamu akan menjadi sasaran kritik publik. Sui Yi menyipitkan matanya, dan segera tersenyum, sejujurnya, saya menantikan hari ini datang lebih cepat. Shen Hongyun terkejut, kenapa? Sui Yi berkata tanpa ragu, saya ingin menimbang kemampuan karakter di alam Ascension di Jalan Jiwang. Orang asli Hongyun. Dia jelas terkejut dan mau tidak mau melihat Sui Yi lebih banyak. Melihat bahwa dia tidak bercanda, dia berkata, memiliki ambisi, sejauh yang saya tahu, di dunia peri, sangat jarang untuk bisa mengalahkan kultivator di ranah raja. Karakter-karakter itu, entah itu janin abadi alami yang sulit dilihat selama berabad-abad, atau itu adalah anak suci dari sekte abadi tertentu. Sui Yi terkejut ketika dia mendengarnya, dan berkata, saya masih berpikir tidak ada orang seperti itu di dunia. Sekarang sepertinya saya meremehkan karakter di dunia peri. Orang asli Hongyun memiliki mata yang aneh dan berkata, jika kamu memasuki dunia peri di masa depan, kamu secara alami akan memahami karakter luar biasa dan transenden seperti apa peri yang lahir dan putra bijak yang agung di dalamnya. Mulutku, dan jika kamu bisa hidup di dunia-dunia bahu-membahu dengan mereka, bahkan jika kamu melihat dunia peri, itu pasti bisa disebut keabadian. Pertama, tidak ada perbandingan. Sui Yi tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ketika saatnya tiba, dia akan meninggalkan lautan ketidakpastian dan pergi mencari Sui Yi, dan meminta Sui Yi untuk membantunya menghilangkan kekuatan kutukan. Sui Yi tentu saja tidak menolak. Gadis itu sangat berbakat, dan dia memiliki latar belakang yang kuat di tingkat kekaisaran. Jika kamu tidak keberatan, kamu dapat membiarkannya tinggal dan berlatih bersamaku. Orang asli Hongyun memandang Hades tidak jauh dari sana. Tidak ada kebetulan, saya dapat membantunya membangun fondasi Dao kelas 1 di dunia ketika dia menginjakkan kaki di kerajaan raja. Sui Yi memikirkannya dan berkata, itu juga tergantung pada apa yang dia maksud. Orang asli Hongyun mengangguk. Segera, Song He kembali. Dia membawa kembali banyak harta dari sarang Dewa Buddha lampu darah dan cendekiawan hantu. Tapi orang asli Hongyun bahkan tidak melihatnya, jadi dia menginstruksikan Song He untuk menyerahkan rampasan kepada Sui Yi. Sui Yi dapat melihat bahwa orang asli Hongyun telah membentuk hubungan yang baik dengan dirinya sendiri sejak awal. Apakah itu pangsit yang Anda beli sendiri? Anggur yang Anda minum selama sisa hidup Anda, atau saran yang Anda berikan pada diri sendiri dalam obrolan, ada dua alasan. Pertama, terkait dengan ajaran leluhur yang diturunkan secara turun-temurun oleh klan mereka. Kedua, mendekatkan diri. Dalam kasus seperti itu, Sui Yi tidak akan menolak. Dia juga tahu bahwa itu akan cukup baginya untuk membalas di masa depan, dan untuk membantu Tuan Hongyun menghilangkan kekuatan kutukan di tubuhnya. Sui Yi tidak peduli jika orang asli Hongyun punya rencana lain. Yang disebut nasib baik adalah saling membantu dan memenangkan satu sama lain. Pada hari yang sama,
Hong Yun yang asli mengeluarkan beberapa anggur tua yang diseduh sendiri untuk menemukan Su Yi dan yang lainnya. Song He juga merasa terhormat untuk hadir, dan merasa tersanjung. Sampai akhir jamuan makan, Wei San, Zhuang Bifan, dan yang lainnya mabuk, dan segera mulai bermeditasi dan berlatih. Bahkan Su Yi tidak tahan. Tidak mungkin, anggur dan makanan lezat yang dibawakan oleh orang-orang Hong Yun untuk menjamu tamu adalah harta langka di dunia. Orang asli Hong Yun melihat ini, dan memberitahu anjing lokal bernama Sing untuk secara pribadi menginstruksikan dan memilah Taoisme orang-orang. Dan dia duduk di sana sendirian, minum sendiri, dengan sikap yang dingin dan tenang. Kadang-kadang, dia akan melihat Su Yi yang sedang bermeditasi dan berlatih tidak jauh, tetapi lebih sering dia linglung. Ayah, jika kamu masih hidup, aku khawatir kamu tidak akan percaya, bahwa kekuatan reinkarnasi, yang tidak diizinkan oleh kontrak para dewa, akan benar-benar muncul di Dongsuan ini. Domain. Orang ini memang sangat istimewa, seperti ajaran leluhur yang ditinggalkan oleh leluhur, tanpa memandang usia, kultivasi, kebijaksanaan, semuanya sangat wajar dan bisa diukur. Bagi saya, ini memang kesempatan langka, dan bagi klan kami, ini akhirnya kesempatan yang dikatakan leluhur dalam ajaran leluhur. Sayangnya, kalian sudah pergi, aku bahkan tidak tahu apakah klan yang tinggal di alam abadi itu aman sekarang. Memikirkan hal ini, Tuan Hong Yun hanya bisa menghela nafas. Segera, matanya menjadi tenang dan tegas, apapun yang terjadi, saya akan menjunjung tinggi warisan leluhur saya dan melakukan semua yang saya bisa untuk melakukannya dengan baik. 3 hari kemudian, Su Yi dan yang lainnya semua bangun dari meditasi. Semuanya. Zhuang Bifan Taoisme telah dikonsolidasikan lebih lanjut. Wei Sanxiu menerobos ke tahap selanjutnya dari alam gua. Meng Changyun memasuki tahap kesempurnaan besar dalam kehidupan yang sama. Kultivasi Su Yi masih berada di tahap tengah persatuan, tetapi tidak jauh dari tahap selanjutnya. Setelah bernegosiasi dengan Wei San, Hades memutuskan untuk tinggal dan berlatih dengan Hong Yun yang sebenarnya. Anjing lokal bernama Sing memanggil Meng Changyun ke samping dan berkata, "Anak laki-laki tua, kamu akan menghadapi malapetaka kembali ke satu alam. Kursi ini menunjukkan bahwa kamu lebih baik tinggal, ada kursi ini bimbingan dan kultivasi para master akan memastikan bahwa Anda akan membuat kemajuan besar di jalan dan dilahirkan kembali." Dalam 3 hari terakhir, karena Meng Changyun berbicara dengan baik dan memiliki sikap yang baik, dia sangat dihargai oleh anjing lokal. Sekarang, mengetahui bahwa Meng Changyun akan pergi, mau tak mau aku merasa sedikit sedih. Meng Changyun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Senior, aku mengerti pikiranmu, tapi aku bersumpah sejak lama bahwa aku akan mengikuti tuanku dalam kehidupan ini dan melayani tuanku, bagaimana aku bisa melanggar janjiku?" Anjing itu tergerak, dan tersentuh hatinya, dan berkata, "Ucapanmu sangat menyentuh hatiku, dan aku sangat mengagumimu. Dalam beberapa tahun terakhir, mengapa tidak mengikuti tuannya dengan setia dan melayani?" Dengan cara ini, Tu Gou semakin menghargai Meng Changyun. Su Yi, yang memiliki pemandangan indah dari semua ini, tidak bisa menahan tawa, dan berkata, "Lao Meng, kamu sebaiknya tinggal. Ini hanya 1 atau 2 tahun, dan lihat ini. Anjing di mulutmu, senior, berapa banyak perubahan yang bisa terjadi padamu. Anjing senior, siapa yang kau marahi?" Anjing itu menyeringai. "Ini. Lao Meng akan mengundurkan diri." Su Yi melambaikan tangannya dan berkata, "Itu dia." Dia tidak berpikir bahwa Meng Changyun menghalangi, tetapi jalannya berkembang terlalu cepat, sementara Meng Changyun dibatasi oleh kualifikasinya, dan entrinya lambat. Meng Changyun tidak selalu baik untuk mengikutinya seperti ini. "Kalau begitu tinggal?" Orang asli Hong Yun juga berbicara. Tiba-tiba, Meng Changyun tidak lagi menolak. Dia memberi hormat kepada Su Yi dengan sungguh-sungguh, dan berkata dengan penuh terima kasih, "Tuan, hati kultivasi Anda, Xiao Lao akan menyimpannya di hati Anda, dan di masa depan Xiao Lao pasti akan pergi mencari Anda untuk membantu Anda pelana. Bagian depan dan belakang kuda. Jangan menyerah." Su Yi sedikit mengangguk. Lagu dia terlihat iri. Mampu tinggal bersama Master Hong Yun untuk berlatih, ini adalah sesuatu yang tidak dapat diharapkan oleh siapapun di alam Ascension.
Bahkan Zhuang Bifan juga panas. Dia tidak sabar untuk tinggal. Bagaimanapun, Hong Yun yang asli adalah keturunan peri. Dan kekuatannya menakutkan dan tak terbatas, jauh dari sebanding dalam pengertian umum dari alam Ascension. Sayangnya, dia harus kembali ke klan dan mengambil alih situasi secara keseluruhan, jadi dia hanya bisa memilih untuk menyerah. Rekan Taoisu, bagaimana kalau membiarkan Song He mengikutimu untuk melakukan sesuatu? Tiba-tiba, orang asli Hong Yun berkata, dengan dia, kamu bisa menghadapi beberapa hantu di level Ascension Realm, dan sebagai gantinya, kamu hanya perlu membantunya menghilangkan kekuatan kutukan di masa depan. Song He terkejut, hatinya panas, dan dia menyadari bahwa orang asli Hong Yun sedang membuka jalan untuk dirinya sendiri. Selama kamu bisa mengikuti Sui untuk melakukan sesuatu, mengapa kamu tidak bisa mematahkan belenggu terkutuk di masa depan? Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.